Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita terambil dari Efesus 4 ayat 1-16 dengan tema memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 1-16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus, itulah sebabnya kata Nas. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala, daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Pembuka, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus mengingatkan kita akan panggilan kita sebagai orang percaya. Kita bukan hanya dipanggil untuk keselamatan pribadi, tetapi juga untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas, yaitu tubuh Kristus. Paulus menekankan pentingnya kesatuan dan kerjasama di antara orang-orang percaya. Karena itulah cara Tuhan membangun gerejanya. Pembangunan ini terjadi ketika setiap anggota jemaat diperlengkapi untuk melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Bagaimana kita, sebagai orang percaya, bisa diperlengkapi untuk melayani dan berkontribusi dalam pembangunan tubuh Kristus. Mari kita menyelami lebih dalam pesan yang terkandung dalam Efesus 4 Efesus 1-16. Tafsiran ayat 1, Rasul Paulus membuka pasal ini dengan sebuah nasihat yang kuat kepada jemaat di Efesus. Ia mengingatkan mereka bahwa hidup mereka sebagai orang percaya harus mencerminkan panggilan yang telah mereka terima dari Tuhan. Dalam konteks ini, panggilan yang dimaksud adalah panggilan untuk hidup sebagai umat Allah yang kudus, terpisah dari dunia, dan menjadi bagian dari keluarga Tuhan. Paulus menggunakan statusnya sebagai orang yang dipenjarakan karena Tuhan, untuk menekankan betapa seriusnya ia dalam nasihat ini. Penjara bagi Paulus bukanlah suatu hambatan, melainkan bukti dari dedikasi dan komitmennya kepada Kristus. Dengan menyebutkan statusnya ini, Paulus ingin menunjukkan bahwa nasihat yang ia sampaikan tidak sekadar teori, tetapi datang dari pengalaman nyata yang penuh pengorbanan. Kalimat hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu adalah kunci dari ayat ini. Artinya hidup yang berpadanan berarti hidup yang sejalan atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Panggilan yang dimaksud di sini mencakup panggilan untuk menjadi orang kudus, panggilan untuk hidup dalam kasih, kerendahan hati, kesatuan, dan kebenaran. Tafsiran ayat 2, dalam ayat ini, Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut bagaimana jemaat harus hidup sesuai dengan panggilan mereka. Ada 3 karakter penting yang ia tekankan, yaitu kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ketiga karakter ini bukan hanya sikap-sikap yang baik dalam interaksi sosial,
tetapi merupakan kualitas spiritual yang sangat penting dalam kehidupan sebagai bagian dari tubuh Kristus. Paulus kemudian menyimpulkan dengan menekankan pentingnya kasih dalam saling membantu. Artinya kasih adalah fondasi dari semua sikap ini, rendah hati, lemah lembut, dan sabar hanya mungkin diwujudkan dengan kasih yang tulus. Dalam tubuh Kristus, kasih bukan hanya perasaan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata, termasuk dalam membantu dan mendukung satu sama lain. Tafsiran ayat 3, Rasul Paulus dalam ayat ini melanjutkan pesannya tentang pentingnya kesatuan dalam tubuh Kristus. Ia mendesak jemaat untuk berusaha memelihara kesatuan roh. Kesatuan ini bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh manusia, melainkan sudah diberikan oleh Roh Kudus kepada semua orang percaya. Namun, tugas jemaat adalah menjaga dan memelihara kesatuan ini karena tanpa upaya aktif, kesatuan tersebut bisa terganggu oleh konflik, perbedaan, atau kepentingan pribadi. Tafsiran ayat 4-7, ayat 4, satu tubuh, satu roh, satu pengharapan. Paulus memulai dengan menyatakan bahwa gereja adalah satu tubuh. Ini menunjukkan bahwa semua orang percaya, terlepas dari latar belakang mereka, adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar, yaitu tubuh Kristus. Tubuh ini dipersatukan oleh satu roh, yaitu Roh Kudus, yang tinggal dalam diri setiap orang percaya dan mempersatukan mereka dalam iman. Kesatuan ini juga terkait dengan satu pengharapan, yaitu pengharapan akan kehidupan kekal dan keselamatan yang kita terima melalui panggilan Allah. Pengharapan ini adalah masa depan yang dijanjikan kepada setiap orang percaya. Dan pengharapan ini menyatukan semua orang dalam tujuan yang sama. Ayat 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Di sini, Paulus menekankan lebih lanjut kesatuan di dalam Kristus. Satu Tuhan menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pusat iman Kristen. Semua orang percaya tunduk kepada Tuhan yang sama, Yesus Kristus, dan iman mereka disatukan dalam pengakuan akan Dia sebagai Juru Selamat. Satu iman berarti bahwa semua orang percaya memiliki keyakinan yang sama dalam Injil Yesus Kristus. Meski ada perbedaan dalam cara ibadah atau tradisi, inti dari iman Kristen tetap satu, yaitu percaya kepada Kristus sebagai penyelamat. Satu baptisan adalah lambang lahiriah dari kesatuan orang percaya. Melalui baptisan, seorang percaya dinyatakan sebagai bagian dari tubuh Kristus. Ini adalah tindakan iman yang menyatukan semua orang percaya ke dalam satu tubuh di bawah Kristus. Ayat 6. Satu Allah dan Bapa dari semua. Paulus kemudian merujuk kepada Allah Bapa, yang digambarkan sebagai satu Allah dan Bapa dari semua. Allah adalah Bapa dari semua orang percaya, yang menyatukan mereka dalam hubungan keluarga rohani. Dia adalah di atas semua, artinya Dia berdaulat atas segala sesuatu. Melalui semua menunjukkan bahwa Allah bekerja melalui kehidupan setiap orang percaya. Dan di dalam semua menunjukkan bahwa Allah hadir dan tinggal dalam diri semua orang percaya melalui Roh Kudus. Dengan kata lain, Allah Bapa adalah sumber dari segala sesuatu, pengendali dari segala sesuatu, dan kehadirannya meliputi semua orang percaya, memastikan bahwa kesatuan mereka bukan hanya secara simbolis, tetapi nyata dan ilahi. Ayat 7, anugerah berdasarkan pemberian Kristus. Setelah berbicara tentang kesatuan, Paulus kemudian menjelaskan bahwa meskipun ada kesatuan, setiap orang percaya memiliki karunia yang berbeda. Anugerah atau karunia ini tidak diberikan secara acak, tetapi menurut ukuran pemberian Kristus. Ini berarti bahwa setiap orang percaya telah menerima anugerah dan karunia yang spesifik, sesuai dengan kehendak dan tujuan Kristus. Meskipun ada satu kesatuan dalam tubuh Kristus, anugerah diberikan secara berbeda kepada setiap anggota tubuh. Setiap orang memiliki peran dan fungsi yang unik dalam membangun tubuh Kristus. Kristus sendiri yang mengukur dan memberikan karunia-karunia ini, agar setiap anggota tubuh dapat berfungsi dengan baik dan membangun satu sama lain dalam kasih. Tafsiran ayat 8, Paulus mengutip Mazmur 68 ayat 18, yang menggambarkan seorang raja yang menang dan naik ke tempat tinggi setelah mengalahkan musuh-musuhnya. Dalam konteks ini,
Paulus menggunakan gambaran ini untuk menunjukkan kemenangan Kristus melalui kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Ketika Kristus naik ke surga, ia membawa tawanan-tawanan yang dapat dipahami sebagai kekuatan dosa dan maut yang telah ia kalahkan. Lebih lanjut, setelah kemenangannya, Kristus memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Pemberian ini adalah karunia-karunia rohani yang diberikan kepada jemaat. Yang Paulus bicarakan dalam ayat-ayat sebelumnya, ini menunjukkan bahwa setelah Kristus naik ke surga, ia memperlengkapi gerejanya dengan berbagai karunia agar mereka dapat membangun tubuh Kristus. Tafsiran ayat 9. Paulus kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut tentang frasa ia naik. Dengan mengatakan ia naik, berarti sebelumnya Kristus juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ini merujuk pada inkarnasi Kristus ketika ia turun dari surga dan menjadi manusia. Ungkapan bagian bumi yang paling bawah bisa merujuk pada bumi secara umum atau secara lebih spesifik pada kematian dan kubur di mana Kristus turun saat kematiannya. Penurunan ini menunjukkan kerendahan hati dan pengorbanan Kristus yang rela turun dari surga, mengambil rupa manusia, dan mati di atas kayu salib demi menyelamatkan umatnya. Dalam kematiannya, Kristus juga mengalahkan maut dan kekuatan jahat. Tafsiran ayat 10. Setelah penurunannya, Kristus kemudian naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Ini menggambarkan kenaikan Kristus ke surga setelah kebangkitannya. Dengan naik lebih tinggi dari semua langit, Kristus menunjukkan supremasinya atas seluruh ciptaan. Ia tidak hanya naik ke tempat yang tinggi, tetapi juga memiliki otoritas yang penuh atas segala sesuatu. Tujuan dari kenaikan Kristus ini, menurut Paulus, adalah untuk memenuhi segala sesuatu. Ini berarti bahwa melalui kebangkitan dan kenaikannya, Kristus menggenapi seluruh rencana Allah, membawa pemulihan dan keselamatan bagi dunia, dan mengisi seluruh ciptaan dengan kehadiran dan kuasanya. Kristus yang sekarang berada di tempat tertinggi memiliki otoritas penuh untuk mengatur segala sesuatu demi kemuliaan Allah dan untuk kebaikan umatnya. Ayat 11. Karunia kepemimpinan dalam gereja. Paulus menyebutkan beberapa jabatan atau karunia yang diberikan oleh Kristus untuk gereja, rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Setiap karunia ini memiliki fungsi dan peran spesifik dalam gereja. Rasul, orang yang diutus dengan wewenang khusus untuk mendirikan gereja dan mengajar kebenaran Injil. Nabi, orang yang menerima wahyu langsung dari Allah untuk membimbing dan memperingatkan jemaat. Pemberita Injil, orang yang menyebarkan berita baik tentang Yesus Kristus, terutama kepada mereka yang belum percaya. Gembala, orang yang merawat dan memimpin jemaat, menjaga kesejahteraan rohani mereka. Pengajar, orang yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan secara mendalam untuk memperkuat iman jemaat. Ayat 12, tujuan karunia-karunia. Tujuan utama dari pemberian karunia-karunia ini adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, untuk membangun tubuh Kristus. Setiap fungsi dalam gereja dirancang untuk memperlengkapi semua anggota tubuh Kristus agar mereka dapat melakukan pekerjaan pelayanan dengan efektif. Pembangunan tubuh Kristus di sini berarti pertumbuhan dan kemajuan dalam iman dan kehidupan rohani gereja. Ayat 13, tujuan akhir dari pembangunan. Paulus menyatakan bahwa pembangunan tubuh Kristus harus mencapai beberapa tujuan. Kesatuan iman. Jemaat harus memiliki iman yang sama dalam Kristus yang merupakan pusat kesatuan mereka. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang mendalam dan benar tentang Yesus Kristus yang memungkinkan pertumbuhan rohani. Kedewasaan penuh. Tujuan akhir adalah mencapai kedewasaan rohani yang penuh, yang berarti menjadi matang dalam iman dan karakter Kristus. Ukuran pertumbuhan yang sempurna dari Kristus. Ini berarti mencapai standar Kristus dalam hidup kita, berkembang sesuai dengan teladannya. Ayat 14. Menghindari kesesatan. Paulus memperingatkan agar jemaat tidak menjadi anak-anak yang mudah terombang-ambing oleh ajaran yang tidak benar. Ajaran-ajaran ini dapat datang dalam bentuk doktrin yang salah dan strategi menipu yang digunakan oleh manusia. Kematangan rohani penting agar jemaat dapat membedakan kebenaran dari kesesatan dan tidak mudah terpengaruh oleh pengajaran yang menyesatkan. Ayat 15.
Bertumbuh dalam kebenaran dan kasih, sebagai lawan dari terombang-ambing oleh ajaran yang salah. Jemaat harus berpegang pada kebenaran dalam kasih, kebenaran harus dipegang teguh dengan penuh kasih, bukan dengan sikap keras atau merendahkan. Dengan cara ini, jemaat dapat bertumbuh dalam segala hal menuju Kristus yang merupakan kepala dari tubuh gereja. Ayat 16. Kesatuan dan pertumbuhan tubuh Kristus. Paulus menggambarkan tubuh Kristus sebagai suatu kesatuan yang saling terhubung melalui setiap ligamen menurut kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Ini berarti bahwa setiap anggota tubuh memiliki perannya sendiri yang unik dan melalui kerjasama, mereka berfungsi secara harmonis untuk pertumbuhan dan pembangunan tubuh Kristus. Semua ini harus dilakukan dalam kasih yang mengikat semua bagian tubuh Kristus. Tema memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus, mengajarkan kita bahwa kehidupan gereja harus didasarkan pada kesatuan yang berasal dari Roh Kudus. Dengan setiap anggota berperan aktif menggunakan karunia mereka untuk melayani dan membangun satu sama lain. Melalui kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan kasih, kita menjaga kesatuan dan pertumbuhan gereja. Sambil menghindari kesesatan dan mencapai kedewasaan rohani yang penuh. Dengan demikian, tubuh Kristus dapat berkembang sesuai dengan rencana dan tujuan Allah, mencerminkan kemuliaan Kristus dalam setiap aspek kehidupan iman kita. Amin.